Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga Anda tetap sehat, tetap penuh semangat, dan senantiasa bersuka cita karena Tuhan senantiasa menyertai hidup Anda. Paus Benediktus ke-14 mengatakan, setiap kita adalah hasil dari pikiran Tuhan. Setiap kita dikehendaki, dicintai, dan diperlukan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, senang sekali saya, Bernadette Esther, bisa kembali menyapa Anda dalam acara Oase Rohani Katolik Pekan Biasa ke-13. Saya pun penuh sukacita karena di studio Oase Rohani Katolik saat ini sudah hadir Romo Antonius Dwi Cahyono, SVD, yang akrab disapa Romo Cahyo. Mari kita sapa beliau lebih dulu. Apa kabar, Romo? Baik-baik, terima kasih semuanya. Berkat Tuhan. Amin. Terima kasih Romo senantiasa berkenan hadir dalam Oase Rohani Katolik untuk menyapa pemirsa dan pendengar setia Oase Rohani Katolik di tengah kesibukan Romo di Paroki Pademangan ya Romo, ya. Gereja Santo Alfonsus Rodriguez. Ya. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita mulai acara kita dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Cahyo. Silakan Romo. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Engkau tak henti-hentinya senantiasa menyertai perjalanan hidup kami, walaupun terkadang kami juga harus mengalami situasi yang tidak baik, tetapi kami belajar untuk memaknai setiap langkah kehidupan kami. Tuhan bantu kami untuk tetap percaya kepadamu, dan kami juga yakin Engkau tidak akan meninggalkan kami. Demi Yesus Kristus, Putramu Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka, mataku tertuju kepada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Bacaan dari Kitab Kejadian bab 19 ayat 15 sampai 29. Pada suatu pagi, di saat fajar menyingsing, dua malaikat Tuhan mendesak Lot agar segera berangkat. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan sampai mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika Lot berlambat-lambat, maka tangan istri dan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Kemudian berkatalah salah seorang dari mereka, larilah, selamatkanlah dirimu. Janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati binasa. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian, tuanku. Sungguh, hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, aku pasti tersusul oleh bencana itu sehingga matilah aku. Lihatlah, di sana ada kota yang cukup dekat. Kota itu kecil. Izinkanlah aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara. Sahut malaikat itu kepadanya, baiklah, permintaanmu ini pun kukabulkan. Kota yang kau sebut itu takkan kujungkir balikkan. Cepatlah, larilah ke sana. Sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana.
Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api dari langit atas Sodom dan Gomora. Api itu berasal dari Tuhan. Tuhan menunggang balikkan kota-kota itu dan seluruh lembah Yordan serta semua penduduk kota dan tumbuh-tumbuhan di ladang. Tetapi istri Lot yang berjalan di belakang suaminya menoleh ke belakang, lalu ia berubahlah menjadi tiang garam. Pagi-pagi Abraham pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan. Ia memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan. Maka dilihatnya asap dari bumi membumbung ke atas seperti asap dari dapur peleburan. Pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikkan kota-kota kediaman Lot, Allah ingat akan Abraham sehingga ia menyelamatkan Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikkannya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Ya Tuhan, mataku tertuju kepada kasih setiamu. Ya Tuhan, mataku tertuju kepada kasih setiamu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Ya Tuhan, mataku tertuju kepada kasih setiamu. Janganlah mencabut nyawaku bersama orang-orang berdosa, atau memotong hidupku bersama para penumpah darah yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan tangan kanannya menerima suapan. Ya Tuhan, mataku tertuju kepada kasih setiamu. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaat. Ya Tuhan, mataku tertuju kepada kasih setiamu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku mengharapkan sabda-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya mengikuti dia. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka murid-muridnya membangunkan dia katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kalian takut, hai orang yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau. Maka danau menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Cahyo, seluruh bacaan liturgi pada hari ini sungguh menarik ya Romo. Iya. Pada bacaan pertama tadi dalam kitab Kejadian kita mendengar bagaimana Tuhan menyelamatkan keluarga Lot sebelum menurunkan hujan belerang dan api dari langit atas Sodom dan Gomora. Iya. Lalu dalam Injil menurut Santo Matius digambarkan
para murid yang sangat ketakutan atas hidup mereka. Dari bacaan pertama tadi, Romo Cahyo akan memberi apa inspirasi imannya? Baik, sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, melalui kitab Kejadian pada dasarnya kita diingatkan, kita juga disadarkan bahwa sabda Tuhan itu tidak jauh dari kenyataan kehidupan kita. Cerita yang dimunculkan di dalam kitab suci adalah juga perjalanan hidup kita manusia. Manusia yang terkadang harus mengalami kesulitan, ya, tantangan di dalam hidup, secara khusus ketika manusia berhadapan dengan alam. Nah, inilah yang sebenarnya ingin digambarkan dalam kitab Kejadian atau kitab-kitab dalam Perjanjian Lama. Kebanyakan kekuatan Tuhan itu hadir dalam alam semesta, dan itu menjadi sebuah kekuatan yang maha dahsyat dan manusia tidak mampu menghadapinya. Ya, jadi gambaran tentang Tuhan itu hadir dalam alam semesta, kekuatan alam semesta. Misalkan gunung meletus, ya. Jadi itu kekuatan yang maha dahsyat, dan sampai saat ini tidak ada satu orang pun yang mampu melawan kekuatan dari letusan gunung berapi, ya. Dulu mungkin ada kisah bahwa ada orang yang sebagai penguasa gunung sekalipun, tetapi ya ketika awan panas itu melewati dia, ya akhirnya tetap terpanggang, ya. Artinya tidak ada manusia pun yang bisa melawan kekuatan alam yang dahsyat ini. Juga dari kekuatan air, kita juga bisa menyaksikan bahwa adanya tsunami segala macam itu membuat ya manusia itu tidak ada artinya. Begitu dia menggulung, ombak menggulung sampai ke daratan dan seterusnya, maka manusia juga tidak akan mampu. Atau juga kekuatan angin, ya, jadi kekuatan angin yang maha dahsyat, yang bisa memporak-porandakan, yang bisa menumbangkan pohon, lalu mengangkat rumah dan sebagainya. Rumah saja diangkat, apalagi manusia, gitu. Jadi itulah gambaran-gambaran atau juga yang tidak bisa dilawan adalah gempa. Gempa bumi itu juga sama. Jadi siapa bisa mengontrol kekuatan gempa dan sebagainya? Tiba-tiba gempa, ya manusia itu tidak ada artinya. Kekuatan sebesar apapun, bangunan yang sudah diciptakan oleh manusia yang begitu hebat, seakan-akan kokoh, kuat, tetapi ternyata juga bisa digoyang oleh bumi ini. Jadi di sini sebenarnya ingin ditunjukkan betapa besar kekuatan Tuhan yang hadir dalam kekuatan alam. Jadi Perjanjian Lama, kitab-kitab Perjanjian Lama lebih menggambarkan kehadiran Tuhan itu dalam kekuatan alam. Nah, akhirnya kita juga mesti belajar, lalu apa yang harus kita buat ketika kita supaya kita bisa hidup selaras dengan alam itu. Kurang lebih seperti itu sebenarnya yang ingin disampaikan, bahwa kita jangan macam-macam dengan alam. Maka pesannya juga akhirnya sama, bagaimana kita menjaga, bagaimana kita hidup selaras dengan alam itu. Jadi kita jangan mencoba untuk melawan, karena ketika kita melawan, ya kita akan hancur sendiri. Nah, itulah kurang lebih juga cerita-cerita yang disampaikan di situ, bagaimana Tuhan masih memberikan kesempatan kepada manusia untuk senantiasa bisa berbenah atau hidup selaras dengan Tuhan yang hadir dalam alam. Jadi seperti itu.
Maka sekarang kita juga bisa refleksikan ketika kita manusia mulai merusak alam segala macam, maka ya kita akan terkena dampaknya, kurang lebih seperti itu. Dan kisah yang diceritakan tadi sebenarnya lebih gambaran seakan-akan itulah sebuah letusan gunung berapi gitu, seakan-akan seperti itu karena memunculkan ada belerang, ada api ya. Jadi itu gambaran seperti ketika gunung berapi meletus begitu. Lalu ya selain itu kita juga diingatkan untuk ya kita mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan gitu. Gambaran Sodom dan Gomora yang porak-poranda segala macam, ya setiap peristiwa pasti membuat kita berefleksi apa yang sudah kita lakukan gitu. Jadi gambarannya itu selalu demikian, sama ketika kita tiba-tiba terjadi kebakaran, menyedihkan, tapi setelah itu kita baru belajar, oh ya kita tidak bisa hidup seperti ini. Atau ketika kebakaran hutan dan sebagainya. Jadi bagaimana kita juga berjuang untuk menjaga hidup selaras dengan alam. Jadi lebih pada poin ini di kitab Kejadian atau Perjanjian Lama, bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, menyertai seluruh rangkaian hidup kita, tetapi sekaligus juga mengingatkan. Jadi tanda-tanda alam itu kadang menjadi warning, menjadi sebuah peringatan bagi kita, apa yang harus kita lakukan. Seperti saat ini misalkan polusi yang begitu tinggi. Nah jadi bagaimana kita mencoba untuk hidup memperbaiki alam yang juga sudah mulai rusak tadi. Maka di situ juga ditampilkan Lot dan anak-anaknya dan istrinya. Tuhan ingin menyelamatkan. Ya, Tuhan ingin menyelamatkan manusia, tetapi kembali lagi pilihan itu ada pada manusia. Karya keselamatan Tuhan sudah diberikan, tetapi manusia apakah mau atau tidak. Nah, gambaran yang memang tidak disebutkan namanya, tetapi paling tidak mau menunjukkan kita dalam satu keluarga, kita dalam sebuah komunitas, bisa berbeda jalan gitu. Jadi istri Lot digambarkan dia menoleh ke belakang. Jadi ada sesuatu yang dia padahal yang di belakang itu adalah sesuatu yang tidak bagus, yang sebenarnya harus dilepaskan, ditinggalkan gitu kan. Tetapi kenapa masih melekat dengan hal-hal seperti itu gitu. Jadi itu sebenarnya perbandingan-perbandingan, gambaran-gambaran yang disampaikan oleh penulis di dalam kitab Kejadian ini, supaya kita ya mulai menata kehidupan kita selaras dengan kehendak Tuhan. Itu kurang lebih yang melalui kitab Kejadian, Mbak B. Terima kasih Romo Cahyo. Menarik sekali tadi Romo sudah mengingatkan kami semua bahwa Allah hadir dalam alam dan sebenarnya juga sudah menunjukkan peringatan-peringatan kepada manusia, peringatan untuk keselamatan. Hanya saja kemudian tergantung pada manusianya, apakah mau mendengarkan Allah atau lekat dengan kepentingan pribadinya. Tadi sudah disebutkan oleh Romo, dicontohkan di sini istri Lot yang masih menoleh ke belakang. Sebelumnya kan ini cerita Lot ini yang punya begitu banyak kekayaan ya Romo, yang sampai harus berpisah dengan Abraham karena mereka tidak mungkin bersatu dalam tanah. Betul. Dan mungkin juga khawatir terhadap kekayaannya yang ditinggalkan, jadi ingin tahu apa yang terjadi. Bisa itu sebabnya juga, Romo Cahyo tadi mengingatkan, lihatlah pada keselamatan, maju ke depan, karena Tuhan sudah menjanjikan keselamatan yang lain ya Romo. Ya. Keselamatan yang sesungguhnya. Keselamatan gitu. yang sesungguhnya. Jadi terkadang kita manusia itu terjebak pada kesenangan dan bukan pada kebahagiaan yang sesungguhnya gitu.
Jadi sebenarnya itu satu peringatan kita terlalu ingat dengan hal-hal yang duniawi dan kita lupa untuk merefleksikan atau merenungkan sesuatu yang sebenarnya jauh lebih dari itu. Makanya kita perjalanan hidup kita sebenarnya ya maju gitu. Jangan kita maka di dalam teologi Katolik ya kita memang selalu bergerak maju begitu. Kalau pakai bahasa sekarang, move on. Ya. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita jeda sejenak untuk mengendapkan apa yang sudah Romo Cahyo katakan tadi. Apakah kita berani meninggalkan semua kelekatan yang ada pada kita, bergerak maju karena Tuhan sudah menjanjikan keselamatan yang sesungguhnya. Jangan kemana-mana, karena kita akan kembali sesaat lagi. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama kami, Romo Antonius Dwi Cahyono SPD dan saya Bernadette Esther. Kalau Anda punya pertanyaan, hendak sharing iman, Anda bisa menghubungi kami melalui email orkkaj2021@gmail.com atau mengirimkan pesan melalui WA di nomor 0881 0251 33438. Nah, mari kita lanjutkan perbincangan rohani kita. Romo Cahyo, tadi dalam Injil Santo Matius dilukiskan bagaimana para murid yang sangat ketakutan ketika badai menghampiri perahu mereka. Padahal mereka ini nelayan ya Romo. Iya. Apa inspirasi iman yang hendak Romo bagikan kepada kami? Iya, baik sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik. Jadi seperti tadi di dalam kitab Kejadian atau Perjanjian Lama, Tuhan itu digambarkan dengan manifestasi dari alam semesta, ya. Jadi bisa berupa kekuatan-kekuatan alam yang luar biasa. Nah, justru di dalam Perjanjian Baru kita sekarang disodorkan bahwa ada kuasa yang jauh lebih hebat daripada kekuatan alam. Nah, jadi di sini ada peralihan tentang gambaran mengenai Tuhan. Ya, jadi kalau dulu kita menganggap kekuatan yang sudah luar biasa itu adalah alam, gitu. Tetapi sekarang melalui bacaan suci dari Injil Matius, kita disadarkan bahwa ternyata alam ini pun masih sebuah ciptaan. Dan di atas itu ternyata ada sebuah kekuatan yang lebih dahsyat, dan itulah yang kita sebut sebagai Tuhan, gitu. Jadi ini yang menarik bahwa kita menemukan merefleksikan tentang hadirnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia tidak tampil sebagai kekuatan yang menakutkan, gitu. Jadi justru kita mendapatkan gambaran, oh Tuhan itu menenangkan. Jadi seperti tadi justru kita dapat gambaran ketika kekuatan alam itu sudah membuat kita takut segala macam, justru ada kekuatan yang lebih besar lagi dan itu justru menenangkan kita, membuat kita damai. Jadi itu luar biasanya di sini kita bisa menemukan bahwa inilah mengapa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, karena memang Dialah penguasa seluruh alam semesta ini. Dan memang gambaran atau cerita yang dialami oleh para murid sebenarnya juga merupakan gambaran kehidupan kita, gitu. Jadi memang sebenarnya kita ini manusia juga ingin selamat, gitu. Dan gambaran yang paling memberikan kedekatan kenyataan itu adalah kalau kita berada di lautan, ya. Karena itu bukan wilayah kita manusia, gitu. Jadi justru disitulah kita baru bisa merasakan
kita butuh sebuah kekuatan yang sangat-sangat dahsyat, yang senantiasa akan melindungi kita. Jadi ini maka ada lagu yang diciptakan bagus, dan saya senang ketika menyanyikan ini, dan juga sesuai dengan firman Tuhan, dan juga mungkin itulah sebenarnya kenyataan kita. Seandainya kita tidak hidup di darat, kita seandainya sedang berada dalam sebuah bahtera besar di samudra raya, ya mungkin kita bisa bayangkan Titanic ya, seperti itu, bahkan kapal selam juga hancur gitu. Tapi itulah resiko-resiko, tantangan-tantangan kalau kita berada di tengah samudra raya gitu. Jadi kita tidak ada artinya, maka disitulah kita butuh sekali kekuatan yang mampu melebihi, ya. Jadi lagunya demikian. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku, bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Ya, jadi melalui lagu ini kita diingatkan hidup kita ini semacam kita sedang berada dalam bahtera gitu, dalam bahtera yang memang bisa terombang-ambing gitu, dan tantangan selalu ada. Jadi ya memang itulah kehidupan kita. Tapi kita punya pegangan. Kita harus punya pegangan, dan disinilah para murid, bersama dengan para murid, mereka juga akhirnya menyadari kehadiran Yesus adalah pegangan mereka. Dan Yesus ini siapa? Gitu. Dari situ akhirnya mereka semakin menyadari, oh ternyata Yesus adalah Tuhan. Gitu. Karena Dia adalah Tuhan, maka Dia memiliki kuasa, Dia memiliki kekuatan yang maha dahsyat yang mampu melebihi alam semesta ini. Jadi di situ melalui kisah para murid bersama dalam perjalanan di perahu, dan mereka diterpa oleh gelombang dan badai, tetapi awalnya mereka ketakutan, tapi kemudian karena mereka percaya di situ ada Tuhan Yesus, maka akhirnya Tuhan Yesus juga bisa menenangkan situasi yang membuat mereka takut menjadi situasi yang teduh, yang tenang, damai gitu. Jadi itu kurang lebih yang bisa supaya kita juga semakin yakin, semakin percaya bahwa Yesus itu Tuhan gitu. Jadi ini yang harus menjadi keyakinan kita umat Katolik. Bukan kita mentuhankan Yesus, tetapi Dia sejak awal memang adalah Tuhan. Dan kesadaran itu sebenarnya sudah mulai dialami oleh para murid gitu. Dan para murid memang tidak serta-merta langsung mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan gitu, tetapi melalui proses.
Dan itulah perjalanan kita sebagai orang Katolik. Kadang kita juga untuk mau mengakui Yesus dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya tidak mudah gitu. Jadi kadang ya kita harus jatuh ketika kita juga mau percaya kepada Tuhan Yesus. Itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Romo Cahyo, juga terima kasih untuk lagunya yang luar biasa membuat hati maknyes gitu dengarnya. Romo, betul, seperti yang Romo katakan, ketika gelombang badai dalam kehidupan kita menerpa, kadang-kadang kita lupa kepada kuasa Tuhan. Kita justru lari kemana-mana, mencari pertolongan dari mana-mana. Kita lupa datang kepada Yesus yang justru memberikan ketenangan, Romo. Ya. Nah, Romo, bagaimana supaya kita tetap ingat seperti yang Romo katakan, bahwa Tuhan adalah sumber segala kuasa, bahkan segala angin ribut, apapun masalah dalam hidup kita, badai, tetaplah kita membawa Tuhan. Jangan sampai lupa gitu loh, Romo. Iya, pada dasarnya ya supaya kita selalu ingat, kembali lagi relasi yang paling dasar adalah doa. Ya, jadi ketika kita berdoa, dan itu semua sebenarnya juga sudah disampaikan dan diajarkan oleh Tuhan Yesus gitu. Bagaimana kita untuk selalu ingat kepada Allah yang Maha Kuasa, pencipta alam semesta ini. Dan kita tidak perlu mengambil jarak yang jauh dengan Tuhan, maka doa yang sangat simpel, yang sangat sederhana tetapi sangat berkualitas adalah doa Bapa kami. Ya, jadi dengan itu kita menyebut Tuhan sebagai Bapa kita, artinya kita bisa berkomunikasi, kita bisa bercakap-cakap, kita bisa mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Jadi, nah itulah proses-proses untuk membuat relasi kita juga selalu ingat bahwa kita punya Tuhan yang akan senantiasa menjaga kita. Kita tidak akan pernah kelaparan. Tuhan akan pasti memberikan jalan. Kita juga tidak akan sampai benar-benar terjatuh, terperosok gitu. Karena Tuhan pasti akan memegang dan menolong kita gitu. Jadi, dan doa Bapa kami ini doa yang sudah diterjemahkan dalam banyak bahasa. Jadi mungkin itu cara simpel kita untuk kita selalu ingat kepada Tuhan, dan kita juga tidak melupakan Tuhan, dan dengan itu artinya kita punya pegangan. Bahkan doa yang paling sederhana adalah menyebut nama Yesus itu sendiri. Ya, terima kasih sekali Romo Cahyo. Jadi di tengah segala macam badai hidup kita, dan kita pun tidak tahu apa yang hendak kita katakan kepada Tuhan, berdoalah Bapa kami, dan kita mau minta bantuan Tuhan. Tuhan pasti akan datang menolong ya, Romo. Iya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah berada di penghujung acara. Kita akan menutupnya dengan doa penutup dan menerima berkat dari Allah Bapa melalui Romo Cahyo. Monggo, Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih Engkau senantiasa hadir di dalam perjalanan hidup kami. Entah kami sedang mengalami kesulitan, entah kami juga sedang mengalami kesuksesan, Engkau tak henti-hentinya ada beserta dengan kami. Ya Tuhan, bantu kami untuk terus percaya di dalam badai perjalanan hidup kami, di dalam bahtera perjalanan kehidupan kami juga, dan kami percaya hanya kepadamu Tuhan, kami tidak akan mengalami ketakutan, kami juga tidak akan mengalami kebimbangan. Oleh karena itu, kami serahkan semuanya kehidupan kami dalam nama Putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga berkat Allah senantiasa tercurah kepada kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda,
Kami berdua pamit undur diri. Saya Bernadette Esther dan Saya Romo Antonius Dwi Cahyono SVD. sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam. Salam.